Halo, nama gue Kevin, asal gue Jakarta. Dan sekarang gue masih stay di kosan gue yang ada di Jogja. Boleh kenalin nama lu? Halo, nama gue Bayu, gue dari Bekasi. Gue juga masih di Jogja nih, kejebak nggak bisa pulang karena PSBB sama Kevin. Ya, oke. Sekarang gue mau ngomongin tentang belajar online atau online learning nih. Kan dengan adanya penutupan sekolah, mall-mall segala macam, kita secara nggak langsung harus stay at home. Tuh, Terus kita harus belajar online, kuliah online. Nah, terus menurut lu gimana nih pendapat pribadi lu tentang kuliah online? gimana nih pendapat pribadinya gimana nih? Maksudnya Eh, pandangan dari mana Pandangan nih? tentang dari tugas-tugasnya, cara dosen-dosen Eh, ngelakuin kelasnya gimana itu? Kalau sejauh ini sih sebenarnya untuk prodi gue, kampus gue sendiri sih menurut gue oke aja sih, soalnya kayak walaupun kita kepisah kepisah karena PSBB ini, maksudnya social distancing sama physical distancing ini, menurut gue udah efektif sih dari dosennya sendiri. Kayak mereka tuh istilahnya mau untuk belajar menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kita ajaran gitu, walaupun effort yang dikeluarkan mungkin mungkin bagi beberapa mahasiswa itu kurang istilahnya kurang diresapin, kayak semua material yang dikasih tuh nggak semuanya masuk gitu. Tapi menurut gue dengan upayanya itu menurut gue udah cukup untuk mengcover yang seharusnya kita di dalam kelas reguler gitu, kayak kita datang ke kampus, kita ini belajar sama dosen biasa gitu, dibanding sama online learning. Menurut gue itu sih. Berarti secara langsung dosen ngasih basic-basicnya ke kita lah ya, biar kitanya sendiri ngerti nih materi dasarnya apa dan gimana cara mengerjakan soal-soalnya bakal dikasih gitu loh. Benar-benar. Nah, tapi gini nih, ada beberapa mungkin ada beberapa dosen yang cuma ngasih tugas gitu loh. Jadi mereka cuma ngasih tugas, terus mungkin ada beberapa yang ngasih materi dasarnya tanpa menjelaskan gitu. Jadi kita 100% belajar mandiri gitu. Nah, menurut lu itu efektif gak sih buat anak-anak kuliahan kayak kita gini? Sebenarnya ini ada kayak positif negatifnya sih. Kalau misalnya kita lihat dari posisi positifnya, satu, dosen tugasnya jadi istilahnya kayak mungkin lebih sedikit gitu, kayak ya nggak sedikit juga, karena kan dia harus memanage kelas online dalam waktu yang istilahnya kita semua kaget gitu lah. Dia harus manage waktunya segala macam, terus jadi kayak dia harus ngebagi-bagi ini. Makanya mungkin alternatifnya dia karena nggak ngasih materi, dia ngasihnya tugas gitu. Nah, terus positifnya adalah kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih istilahnya kayak lu tuh harus nyari ini sendiri gitu. Gue cuma ngasih garis besarnya, lu cari sendiri gitu. Karena kita nyari sendiri kan, kita istilahnya mau nggak mau kita nggak harus baca kan, banyak artikel atau segala macam, buku gitu. Istilahnya kita dapat ilmu tambahan juga gitu. Kalau dari negatifnya itu tadi, kita kecapean pasti kalau misalnya tugas semua perkuliahan yang reguler itu diganti sama tugas, pasti kita kecapean. Ya, itu udah pasti. Karena juga kita semua kaget, kita di rumah. Biasanya kalau kita di kos atau di rumah atau di manapun, kita istilahnya cuma ngerjain tugas, tapi kan ya istilahnya masih ada waktu buat istirahat dan segala macam, main gitu. Tapi kan kalau misalnya semuanya dipindah dari kuliah reguler ke tugas semua, kan jadinya kita harus kerjain segala macam gitu. Tapi tergantung deadline-nya juga sih. Gitu. Nah, terus lu ngomongin tugas online nih, tugas kuliah online. Gimana sih cara lu mensiasati ngerjain itu tugas online nih? Kalau buat gue pribadi, buat ngerjain tugas online itu kalau gue jadi gue cicil gitu loh. Gue cicil satu-satu, walaupun memang ada deadline yang panjang banget, terus ada deadline yang pendek banget, gue kerjain sesuai deadline-nya. Jadi biar nggak numpuk dan biar gue nggak kaget juga gitu kalau misalnya udah ada deadline. Nah, terus tapi ada sebagian orang juga nih, sebagian teman-teman kita yang ngerjain, mereka nunggu sampai deadline-nya mepet, terus dia ngerjain seabrek gitu, terus usahanya jadi nggak maksimal gitu loh. Nah, menurut lu gimana cara lu mensiasati itu tugas online? Kalau gue kayaknya golongan yang kedua sih. Golongan kedua. Jadi
Kalau gue sih, gue kira-kira sih kayak misalnya ada deadline paling deket nih tanggal 2 Juni besok. Terus gue kayak mikir aja nih, kira-kira gue bakal selesai tugas ini berapa hari gitu. Misal kita suruh bikin esai, misal esai 3 lembar minimal 1000 kata dan segala macemnya. Ya udah, kira-kira lu ada spare waktu kapan, habis itu kira-kira lu harus ngerjain ini berapa hari selesai. Ya udah, kalau misalnya udah lu targetin itu ini, ya udah lu kerjain gitu, walaupun itu deket deadline. Itu kalau gue ada sendiri sih, gue terserah gue sendiri, gue mau ngatur kapan itu. Yang penting gue udah siapin 3 hari atau berapa hari untuk ngerjain satu tugas itu gitu. Jadi kayak kalau gue cicil-cicil gitu, kadang gue juga milih nyicil-nyicil, apalagi yang deadline-nya emang jauh banget dan emang tugasnya baik banget. Contoh kayak kemarin gue ngerjain PKN itu lumayan banyak, jadi gue harus nyicil sekitar mungkin hampir sebulan itu harus dicicil, karena tugasnya itu harus ngerangkum sekitar berapa PPT gitu, karena emang banyak banget gitu sih kalau gue. Oh, jadi secara langsung ya kita harus beradaptasi gitu. Jadi nggak mungkin kita mau ngerjain langsung sabrek seret, mau ngerjain sedikit seret, kan juga kita harus tahu kapasitas diri kita sendiri. Jadi biar kita ngerjain tugasnya dengan baik, dengan benar, biar nggak kita hilang fokus, dan juga supaya tugas-tugasnya juga selesai dengan baik dan kita bisa dapat nilai yang bagus lah ya. Bener. Oke deh, jadi itu aja. Jangan lupa stay safe, stay clean, jangan kemana-mana, di rumah aja. Thank you.